aku tidak menyesal gitu ya. Nah, dan ternyata aku menikah di usia 25 tahun kayak gitu, dan memang itu menurut aku usia yang ideal gitu ya. Jadi 25 tahun single, ataupun aku menempa diri aku biar jadi lebih baik, siap untuk proses selanjutnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Desi ya. Di video kali ini kita akan bahas ini ya, bagaimana kita menyikapi penolakan ta'aruf kita, atau ketika kita batal ta'aruf, sikap apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku itu udah mengalami beberapa kali ta'aruf, kurang lebih 9 sampai 10 kali ya. Jadi bukan karena aku selektif atau memilih-milih, tapi karena memang qadarullah kayak gitu ya. Nah, nanti pokoknya setiap kali kegagalan itu akan aku share agar teman-teman yang mungkin juga melakukan proses ta'aruf tidak mengalami ataupun tidak tidak gagal berkali-kali gitu. Jadi harus bisa lebih baik gitu. Nah, jadi setiap kali aku ta'aruf itu aku serahkan ke perantara, ke murabi aku atau ke guru aku kayak gitu. Jadi aku serahkan penuh, aku terserahlah, yang penting ini proposal atau CV aku, kriterianya ada di sini, aku seperti ini. Nah itu, jadi murabi aku yang mencarikan, jadi aku tidak terlibat dalam pencarian itu karena memang aku sudah sikoh ataupun percaya pada mereka kayak gitu, dan mereka memang akan mencarikan sesuai dengan kriteria yang telah kita tuliskan di proposal ta'aruf itu. Nah, sebenarnya aku dulu ya merencanakan menikah itu di usia 22-23, di awal kuliah. Dulu aku merencanakannya di usia itu, tapi itu mungkin rencana umum ya, karena dulu sempat pengen nikah muda gitu ya, gembar-gembar nikah muda kan banyak. Jadi aku pengen nikah usia 22, 23, masih kuliah gitu, jadi bisa saling support. Nah, tapi ternyata di perkuliahan aku lebih aktif di organisasi, jadi aku lebih mengembangkan kapasitas diri aku karena aku sadar ini kalau misalnya aku menikah mungkin berbeda dengan kondisi aku saat single. Dan alhamdulillah di kampus aku banyak kegiatan, banyak soft skill pengembangan diri yang aku ikuti, jadi aku tidak menyesal gitu ya. Nah, dan ternyata aku menikah di usia 25 tahun kayak gitu, dan memang itu menurut aku usia yang ideal gitu ya. Jadi 25 tahun single, ataupun aku menempa diri aku biar jadi lebih baik, siap untuk proses selanjutnya kayak gitu. Nah, kemudian pas aku lulus kuliah aku memutuskan untuk sudah aku buat proposal ataupun CV ta'aruf karena aku tidak mau pacaran kayak gitu ya. Aku lulus kuliah 1 tahun, aku bekerja dulu ya, cari-cari penghasilan lah kayak gitu, baru aku pulang ke rumah ataupun balik ke rumah dari kota perantauan, balik ke rumah. Kemudian aku punya guru, punya murabi di kota kelahiran aku, dan aku memutuskan untuk diminta mencarikan pendamping hidup gitu. Jadi aku kasih proposal CV ta'arufku ke murabi aku dalam bentuk hard copy dan juga soft copy, yaitu karena zaman sekarang itu hard copy sudah mulai ditinggalkan gitu ya, jadi CV-nya dalam bentuk PDF. Nah, ta'aruf pertama itu prosesnya sangat lama sekali, bahkan aku menunggunya sampai sekitar 1 tahun kayak gitu ya, 10 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu aku dalam kondisi menunggu itu aku mikir, kok lama banget ya, padahal kalau menurut cerita-cerita teman-teman aku ataupun kakak-kakak tingkat kelas aku yang sudah menikah duluan, katanya ta'aruf langsung beberapa bulan atau setelah mengajukan CV proposal ta'aruf langsung ketemu kayak gitu. Tapi kok aku ini lama banget sampai 1 tahun kayak gitu. Tapi ternyata ya memang di kota kelahiran aku belum banyak ikhwan ataupun laki-laki yang siap menikah, jadi agak susah untuk mencarikan aku calon suami, kata murabiku seperti itu. Tapi aku juga tidak fokus ke sana saja, aku fokus untuk pengembangan karir aku, jadi aku tidak terlalu
sedih gitu ya. Jadi sambil menunggu, sambil mengembangkan karir dan diri aku kayak gitu. Jadi kalau teman-teman memang sedang proses menunggu ta'aruf ataupun belum mengajukan ta'aruf sama sekali, belum kelihatan jodohnya, jangan sampai menunggu dengan tangan kosong atau berpangku tangan saja kayak gitu. Jadi teman-teman harus melakukan aktivitas lain yang bisa menyibukkan diri kita. Jangan sampai terlena dengan kondisi menunggu itu kayak gitu. Nah, singkat cerita, 1 tahun itu aku menunggu ada proposal masuk kayak gitu ya. Jadi proposal seorang laki-laki, seorang ikhwan dikasih ke aku dari murabi aku. Nah, ikhwan itu mau lanjut, makanya proposalnya dikasih ke aku. Jadi yang dulu-dulu katanya proposal aku udah dibaca ataupun dipelajari beberapa ikhwan, tapi tidak ada yang lanjut. Ya kata murabi aku sih kebanyakan minder, tapi aku juga bingung minder karena apa. Nah mungkin karena proposal aku terlalu tebel kali ya, kayak novel gitu ya, jadi mereka minder, katanya seperti itu. Padahal menurut aku sendiri gitu ya, menurut pribadi aku ya biasa aja. Semua yang aku punya yang harus diketahui oleh calon aku ya harus diperlihatkan ya gitu. Tapi ternyata saran dari murabi aku dulu, hilangkan aja mbak prestasi-prestasinya ataupun karya-karyanya karena membuat ikhwan minder kayak gitu. Padahal prestasi aku juga cuma sedikit, bahkan itu apa ya, kalau dibandingin dengan orang lain ya masih jauh lah kayak gitu. Nah harapan aku sih sebenarnya menuliskan itu bukan buat pamer ataupun buat meninggikan diri aku, tapi pengen calon aku nanti tuh tahu gitu loh, ini kelebihan aku, ini kelemahan aku kayak gitu. Nah makanya semua yang harus diketahui calon aku tuliskan semua, tapi ternyata terlalu detail, terlalu membuat Iwan minder atau takut gitu. Jadi setelah ta'aruf pertama itu aku hapus semua prestasi, karya ataupun hal-hal yang mungkin terlalu detail kayak gitu. Nah pas ta'aruf pertama itu berjalan mulus sebenarnya ya. Jadi kita ta'aruf, saling mempelajari CV, kita ketemu nazor, saling tanya, otomatis ini ya ditemani sama murabi aku ya, ditemani sama perantaranya aku dan calonku kayak gitu ya. Jadi kita ketemu, saling tanya visi misi, bahkan apa saja yang ada di proposal itu aku tanyakan. Nah ibaratnya kayak dicocokin gitu ya, kayak guru ngasih PR ke muridnya, cocokin kayak gitu. Karena aku tahu yang ditulis itu apakah itu sesuai dengan dirinya atau cuma nulis biasa, karena kadang tulisan itu berbeda dengan kenyataan kayak gitu. Jadi aku tanyain juga semua yang ada di proposal itu, meskipun sudah ada tapi aku tanyain kayak gitu. Itu prosesnya sebenarnya lancar ya, lancar. Kemudian kita dikasih waktu 1 pekan untuk berpikir, istikharah, dan juga memantapkan atau meyakinkan diri kayak gitu. Kemudian tiba waktunya, ternyata dua-duanya lanjut, jadi di antara aku sama dia lanjut. Kemudian prosesnya katanya salah satu atau kedua belah pihak harus saling mengunjungi, saling silaturahim ke rumahnya. Dan pas ta'aruf pertama, pihak ikhwan atau laki-laki itu silaturahim ke aku. Nah sebenarnya kata perantara yang ikhwan itu katanya ta'aruf ataupun silaturahim ke keluarga itu mau digabung sama hitbah, tapi perantara aku nggak setuju karena belum tentu nanti keluarga aku menerima, atau nanti kalau misalnya belum mengenal, apalagi keluarga aku tidak mengenal proses seperti itu, nanti takutnya mengecewakan. Akhirnya niatnya silaturahim kayak gitu. Jadi Iwan itu datang bersama perantaranya ke rumah. Nah salahnya aku tidak mengkomunikasikan dengan orang tua aku kalau itu hanya main biasa. Nah karena aku tidak mengkomunikasikan, jadinya orang tua aku memanggil beberapa keluarga besar aku. Jadi pada waktu Iwannya kesini, Iwannya ke rumah aku, nah banyak Pak D ataupun Om itu datang ke rumah kayak gitu, dikirain mau lamaran kayak gitu. Jadi taunya udah mau lamaran. Sudah berjalan lancar, dikasih waktu 3 sampai 1 minggu juga. Nah awalnya lanjut, tapi suatu ketika hampir 1 bulan, kabarnya ternyata Iwan itu mengabarkan tidak lanjut karena kata orang tuanya dia harus punya pekerjaan tetap terlebih dahulu. Padahal setahu aku dia sudah punya penghasilan, meskipun punya penghasilan tapi dia tidak punya pekerjaan tetap menurut orang tuanya karena dia berwirausaha seperti itu. Nah jadi di
di sini hikmahnya ataupun tipsnya, jangan ta'aruf dengan orang yang tidak ataupun belum diizinkan menikah oleh orang tuanya. Itu sangat penting sekali. Takutnya seperti aku, udah proses sampai sejauh itu, tapi ternyata batal. Padahal pihakku udah mengetahui dia, bahkan keluarga besar kayak gitu ya. Itu membuat kecewa kayak gitu. Ya awalnya sih kecewa ya buat aku, dan proses mengembalikan kekecewaan itu agak lama karena keluarga aku tahu kayak gitu. Beda dengan kalau misalnya cuma aku aja yang baru tahu, itu akan berbeda. Nah, jadi untuk para laki-laki ataupun ikhwan, jangan seperti itu. Mintalah izin ke orang tuamu terlebih dahulu kalau mau mengenal akhwat, kalau mau mengenal perempuan, apalagi mau berlanjut ke hitbah ataupun menikah. Jangan sampai kamu mengecewakan akhwat atau perempuan itu. Karena perasaan perempuan akan susah sembuhnya kalau kalian sakiti. Nah, itu saja. Jadi tipsnya, kamu harus tanyakan secara detail pas ta'aruf ataupun nazar, apakah ikhwan itu sudah disetujui, sudah direstui oleh orang tuanya atau belum untuk menikah. Nah, seperti itu. Itu saja ya video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya memang bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Nah, nanti jangan lupa juga follow sosial media aku, Desi_Chan. Di sini ada story nikah aku yang lebih detail juga dalam bentuk tulisan. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.